Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 pengolahan mineral di Crusher. Next. Berikut ini terdapat beberapa anggota kelompok yang akan mempresentasikan. Selamat malam Bu Bening, perkenalkan nama saya Ananda Sifara Putri dengan NPM 33342300087. Selamat malam, izin memperkenalkan diri. Saya Michael Feli dengan NPM 33342300101. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lira Udina Safitri dengan NPM 33342300009. Izin memperkenalkan diri, Bu Bening, nama saya Ida Kusmiati dengan NPM 33342300028. Izin memperkenalkan diri, Bu. Perkenalkan, nama saya Syaidin Ali dengan NIM 33342300060. Perkenalkan, saya Arden Giri Prapanca Lubis dengan NPM 33342300099. Next. Berikut ini terdapat daftar isi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian, cara kerja gyratory crusher, jenis gyratory crusher, untuk mineral apa saja, kemudian kapasitas gyratory crusher, kebutuhan daya gyratory crusher, ukuran umpan dan ukuran produk, kelebihan gyratory crusher, kekurangan gyratory crusher, desain gyratory crusher, penggunaan alat gyratory crusher, dan yang terakhir, perusahaan yang menggunakan gyratory crusher. Next. Berikut penyampaian presentasi diawali oleh Ananda Shiva. Kepada Ananda Shiva, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Bu Bening, perkenalkan di sini saya akan menjelaskan pengertian gyratory crusher. Apa sih itu gyratory crusher? Gyratory crusher ini adalah jenis mesin penghancur yang digunakan untuk menghancurkan material keras seperti batu dan biji mineral. Mesin ini memiliki desain yang khas, di mana bagian utama dari gyratory crusher adalah kerucut atau yang bisa kita sebut dengan mantel yang berputar di dalam sebuah cangkang atau bowl berbentuk kerucut besar. Tujuan utama dari gyratory crusher ini adalah untuk mengurangi ukuran material dari yang ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar dapat diproses lebih lanjut dalam tahap pengolahan berikutnya. Selanjutnya, gyratory crusher ini biasanya digunakan pada industri tambang untuk menghancurkan biji besar sebelum melanjutkan ke tahap pemrosesan lebih lanjut seperti penggilingan. Oke, selanjutnya saya Michael Feli akan menjelaskan cara kerja alat gyratory crusher. Next. Cara kerja alat ini cukup sederhana. Gyratory crusher bekerja berdasarkan prinsip tekanan dan pemaparan material antar kedua permukaan logam. Nah, sederhananya, material yang akan dihancurkan dimasukkan melalui bagian atas alat dan langsung masuk ke dalam mesin penghancur. Nah, di dalam alat ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu kerucut tetap atau konkav dan kerucut bergerak, yaitu mantle. Nah, kerucut bergerak diatur secara eksentrik untuk menciptakan gerakan berputar dan berayun. Nah, gerakan ini membuat ruangan penghancur semakin lama semakin menyempit. Material yang terjepit antara kerucut tetap dan kerucut bergerak ini mengalami tekanan, dan material tersebut pecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Nah, potongan kecil tersebut jatuh melalui ruang kosong dan keluar dari bagian bawah alat ini. Proses ini terus berulang sampai material dihancurkan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Untuk lebih mempermudahnya, mari kita lihat sama-sama video berikut. Next. Nah, dalam video ini
Lihat kan, material langsung dimasukkan ke dalam mesin. Di dalamnya terdapat dua bagian, yaitu kerucut konkav dan kerucut mantle. Nah, material yang terjepit kerucut tersebut akan bergesekan dan akhirnya hancur. Selanjutnya, saya Ananda Siva akan menjelaskan jenis-jenis gyratory crusher. Yang pertama itu ada gyratory crusher standar. Nah, gyratory crusher standar ini merupakan jenis gyratory yang paling umum dan sederhana. Gyratory ini memiliki desain kerucut yang konvensional dan sistem penggerak yang relatif sederhana. Gyratory crusher standar ini menggunakan gerakan berputar dari kerucut dalam untuk menghancurkan material. Jenis yang kedua itu ada gyratory crusher hidrolik. Gyratory ini menggunakan sistem hidrolik untuk mengatur bukaan antara mantel dan kerucut dan dapat menangani material yang sangat keras. Jenis yang ketiga yaitu gyratory crusher berukuran besar. Gyratory ini memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan jenis lainnya, sehingga mampu menghancurkan material dalam jumlah yang lebih besar. Selanjutnya, gyratory crusher ini bisa menghancurkan material apa aja sih? Nah, gyratory crusher ini bisa menghancurkan mineral, salah satunya beberapa ada, yang pertama itu ada batuan keras dan abrasif. Gyratory crusher ini dapat menghancurkan batuan keras seperti granit, basalt, dan kuarsit. Selanjutnya, gyratory crusher ini bisa menghancurkan biji logam. Digunakan untuk menghancurkan biji logam seperti biji besi, tembaga, dan emas. Selanjutnya yang terakhir ada agregat. Gyratory crusher ini digunakan untuk masukkan agregat yang digunakan dalam pembuatan beton dan aspal. Untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Syedina Ali akan menjelaskan tentang kapasitas gyratory crusher. Kapasitas gyratory crusher yang pertama yaitu gyratory crusher mampu menghancurkan 1/10 ukuran dari ukuran awalnya. Dan yang kedua yaitu gyratory crusher mampu menghancurkan batu atau material atau mineral hingga sebanyak 4.500 ton per jamnya. Kemudian yang ketiga, kapasitas gyratory crusher ini bervariasi bergantung pada kecepatan, kekuatan menghancurkan batu atau material, dan besar komponen alat dari gyratory crusher tersebut. Next. Baik, saya akan menjelaskan kebutuhan daya gyratory crusher. Pada alat gyratory crusher, kebutuhan daya bervariasi dari 500 sampai 1000 kW untuk alat yang lebih besar. Selanjutnya, ada ukuran umpan dan ukuran produk. Pada alat gyratory crusher, ukuran umpan bisa mencapai 1,5 meter, sedangkan untuk ukuran produk berkisar antara 100 hingga 300 mm. Oke, saya Ida Kusmiati akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari gyratory crusher. Next. Kelebihan dari gyratory crusher sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kapasitasnya besar. Kapasitas dari gyratory crusher sendiri bervariasi, tergantung pada ukuran dan model mesin serta jenis material yang dihancurkan. Namun, secara umum, gyratory crusher dapat memiliki kapasitas antara 500 hingga 3.000 ton per jamnya. Yang kedua yaitu gyratory crusher cocok untuk material yang keras. Gyratory crusher menggunakan mekanisme kompresi untuk menghancurkan material. Desain ini memungkinkan penghancuran material keras dengan menerapkan gaya tekan yang sangat besar. Selanjutnya yaitu efisiensinya yang cukup tinggi. Gyratory crusher dirancang untuk memberikan efisiensi tinggi dalam pemrosesan material keras, karena konfigurasi dan putaran mantel memungkinkan penghancuran yang lebih efektif. Selanjutnya itu biaya operasinya rendah. Gyratory crusher dirancang untuk memberikan efisiensi tinggi dalam menghancurkan material dengan komponen yang lebih sedikit mengalami keausan, sehingga struktur ini memungkinkan pemeliharaan yang lebih jarang dan penggantian komponen yang lebih sedikit. Next.
Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari gyratory crusher. Yang pertama yaitu ukurannya yang besar. Gyratory crusher umumnya memiliki ukuran fisik yang besar dan memerlukan ruang yang signifikan untuk instalasinya. Sehingga ini bisa menjadi masalah terutama di lokasi dengan ruang terbatas atau untuk operasi yang memerlukan pemindahan mesin secara berkala. Yang kedua yaitu biaya instalasi dan pemeliharaannya yang tinggi. Gyratory crusher memiliki desain dan ukuran yang besar, sehingga memerlukan fondasi yang kuat dan struktur pendukung khusus, yang dimana ini meningkatkan biaya instalasi dan memerlukan waktu lebih lama untuk pemasangannya. Komponen besar juga meningkatkan biaya pemeliharaan karena memerlukan peralatan khusus untuk penanganan dan penggantiannya. Selanjutnya yaitu gyratory crusher memerlukan ruang yang besar. Gyratory crusher memerlukan sistem pendinginan dan ventilasi yang memadai untuk pengelolaan panas yang dihasilkan selama operasinya. Sistem ini juga memerlukan ruang tambahan di sekitar mesin. Next. Untuk selanjutnya yaitu desain gyratory crusher. Desain dari gyratory crusher ini terdiri dari 6 komponen utama. Yang pertama yaitu base, yang kedua yaitu mainframe and concave liners, yang ketiga drive assembly, yang keempat mantle, yang kelima spider arm assembly, dan yang keenam oil system. Next. Untuk base ini merupakan bagian dari crusher yang menjadi titik masuk untuk drive assembly dan oil system. Bagian dari base ini juga mendukung kerja dari mainframe dan concave liners. Kemudian, drive assembly digerakkan langsung dari motor untuk meredam guncangan ketika melakukan proses penghancuran. Hal ini tergantung pada ukuran peralatan tersebut. Dan ketiga, mantle merupakan komponen yang dapat digerakkan dan diputar pada bagian atasnya di dalam spider bearing, di bawahnya ditutup rakitan spider arm, sedangkan pada bagian bawahnya diputar di dalam eccentric bushing yang ditenagai oleh drive assembly. Saya Ardian Giri Prapancalubis akan menjelaskan tentang penggunaan alat gyratory crusher. Penggunaan yang pertama yaitu penghancuran material keras dan abrasif. Gyratory crusher cocok untuk menghancurkan material keras dan abrasif seperti biji besi, nikel, tembaga, emas, batu kapur, dan granit. Alat ini ideal untuk mineral yang susah dihancurkan dengan crusher biasa karena tingkat kekerasannya yang tinggi. Yang kedua yaitu tahap penghancuran primer. Gyratory crusher biasanya dipakai sebagai alat penghancur utama di pabrik pengolahan mineral. Di tahap ini, material besar dari tambang dipecah jadi ukuran lebih kecil, supaya lebih gampang diolah di tahap-tahap berikutnya, seperti penghancuran sekunder atau penggilingan. Kemudian yang ketiga, penggunaan dalam kapasitas yang besar. Artinya, alat ini punya kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan jenis crusher lain. Jadi, sangat cocok untuk kebutuhan tambang dengan produksi skala besar. Alat ini juga dapat menangani material berukuran besar di atas 1500 mm dan menghasilkan output yang lebih kecil dan seragam. Next. Selanjutnya yaitu perusahaan yang menggunakan gyratory crusher. Yang pertama yaitu PT Freeport. Freeport ini merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang merupakan anak perusahaan Freeport McMoran yang basisnya itu di Arizona, Amerika Serikat. Freeport sendiri mengoperasikan tambang Grasberg di Papua, tepatnya di wilayah Tembagapura, yang dikenal sebagai salah satu tambang emas dan tambang tembaga terbesar di dunia. Mereka mengoperasikan gyratory crusher untuk memproses biji tembaga dan emas itu dari tambang bawah tanah mereka. Kemudian yang kedua yaitu PT Timah. PT Timah sendiri merupakan salah satu produsen timah terbesar di dunia. Untuk lokasinya sendiri, PT Timah ini terletak di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. PT Timah juga menggunakan gyratory crusher untuk mengolah biji timah dari tambang-tambang mereka, baik di darat yang terletak di Kepulauan Singkep, maupun yang di sekitaran perairan Bangka Belitung yang ditambang menggunakan kapal isap produksi. Kemudian yang ketiga yaitu Vale. Vale SA, perusahaan tambang besar asal Brazil, mengoperasikan tambang biji besi,
nikel, dan tembaga di berbagai negara. Mereka menggunakan gyratory crusher untuk mengolah material keras seperti biji besi dan nikel. Di Brazil, tambang besar seperti Caracas dan S11D yang memanfaatkan crusher ini untuk proses pengolahan hasil tambang mereka. Vale sendiri itu juga terdapat di Indonesia, di mana Vale mengoperasikan tambang nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan, yang menggunakan teknologi serupa untuk proses pengolahan nikel mereka. Kemudian yang ketiga yaitu BHP. BHP merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, menggunakan gyratory crusher untuk proyek-proyek tambang biji dan tambang mereka, terutama di Australia dan Amerika Selatan. Di Australia, BHP mengoperasikan tambang biji besar di wilayah Pilbara yang terkenal dengan kapasitas produksi tinggi. Sedangkan di Amerika Selatan, khususnya di daerah Chile, mereka mengelola tambang tembaga terbesar seperti Escondida, salah satu tambang tembaga terbesar di dunia. Gyratory crusher membantu BHP dalam menghancurkan material khas seperti biji, besi, dan tembaga sebelum diproses lebih lanjut. Oke, selanjutnya dari hasil pemaparan materi mengenai alat gyratory crusher ini didapatkan kesimpulan yaitu gyratory crusher adalah alat menghancur yang sangat penting dalam industri pertambangan dan konstruksi. Setiap jenis gyratory crusher memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda, sehingga pemilihan jenis yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik dari aplikasi yang akan dijalankan. Next. Berikut ini terdapat daftar pustaka yang digunakan untuk materi presentasi kali ini. Next. Kemudian ada tupoksi. Baik, kami dari kelompok 2, Gyratory Crusher, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.